Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Bintang Puspayoga melakukan rapat koordinasi bersama Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, Inspektur Jenderal Irjen Polisi Purnawirawan Beni Joshua Mamoto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kapolda Maluku, Irjen Polisi Lotaria Latif, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati Maluku Edward Kaban membahas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Maluku dan tindak lanjut penanganan kasus Pendeta Flo. Menteri PPPA dalam sambutannya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas terselenggaranya rapat koordinasi ini, khususnya kepada Polda Maluku yang telah dengan sigap melakukan penanganan kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak, salah satunya pada kasus Pendeta Flo. Hal ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan yang harus dipastikan penyelenggaraan penegakan hukumnya berlangsung secara nyata dan berkelanjutan. Menteri PPPA mengungkapkan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kerap kali masih dihadapkan pada tantangan seperti hambatan proses hukum dalam hal pembuktian yang tidak responsif dan tidak berspektif korban. Dalam upaya memberikan kepastian hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA bersinergi dan berkolaborasi dengan Kompolnas dalam memastikan proses penegakan hukum di tingkat penyidikan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagaimana kita memberikan penanganan di hilir, hulunya menjadi penting. Hulunya apa? Itu adalah langkah-langkah preventif seperti inovasi yang kita lihat di dalam tayangan tadi. Nah, makanya kami sampaikan sama Pak Kapolda mungkin tidak bisa dipersingkat itu dalam waktu 1 menit, itu bisa masuk dalam TikTok karena itu salah satu media yang memang inovasi yang harus kita lakukan untuk memberikan edukasi mana bagian-bagian tubuh yang bisa disentuh. Ini kan edukasi yang saya pikir sangat amat menarik yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Menteri PPPA juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim dan perangkat daerah yang terlibat dalam proses penyidikan dan autopsi jenazah Pendeta Flo. Menteri PPPA berharap hasil autopsi yang dilakukan pada jenazah Pendeta Flo dapat membuktikan kebenaran yang selama ini dicari oleh publik secara transparan sehingga proses hukumnya pun berjalan maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun proses autopsi memerlukan waktu 4-8 minggu untuk mendapatkan hasil yang akurat. Lebih lanjut, Menteri PPPA menerangkan Kemen PPPA bersama Komisi Kejaksaan Republik Indonesia KKRI dan ahli pidana membentuk tim terpadu dalam upaya penanganan kasus perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam prosesnya, tim terpadu telah menyelesaikan beberapa kasus kekerasan seksual, antara lain kasus kekerasan seksual di pesantren Jombang, kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT di beberapa daerah, termasuk memastikan kepastian hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kemenkop UKM, serta kasus-kasus lainnya yang menjadi perhatian publik dan memerlukan campur tangan tim terpadu dalam penanganannya. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Harian Kompolnas RI, Irjen Polisi Purnawirawan Beni Joshua Mamoto menekankan bahwa Kompolnas RI memiliki atensi yang luar biasa terhadap kasus-kasus perempuan dan anak. Kompolnas RI berkomitmen untuk terus mengawasi Polri dalam upaya penanganan dan penyelesaian kasus-kasus perempuan dan anak di seluruh Indonesia. Kapolda Maluku Irjen Polisi Lotaria Latif mengatakan Polda Maluku berkomitmen dalam mendukung kebijakan pemerintah, diantaranya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan maupun penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia. Hingga Juni 2023 ini tercatat 268 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku terlaporkan dan 210 kasus diantaranya telah masuk ke dalam penyelesaian tindak pidana atau sekitar 78,3%. Angka tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan kasus di Maluku telah berjalan sesuai peraturan dan ditindaklanjuti dengan cepat.
Seusai bertatap muka melakukan rapat koordinasi dengan Ketua Harian Kompolnas, Kapolda Maluku, dan pemerintah daerah Maluku, Menteri PPPA berkesempatan untuk mengunjungi anak mendiang pendeta Flo FDM 1 tahun yang saat ini berada dalam perlindungan dan pengasuhan keluarga mendiang pendeta Flo. Anak FDM telah mendapatkan pendampingan psikologis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Provinsi Maluku usai kejadian mengenaskan yang menimpa mendiang pendeta Flo. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA bercengkrama dan bermain bersama anak FDM serta memberikan bantuan kebutuhan spesifik kepada anak FDM dan keluarga. Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan.